Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita ke webinar Altium. Kali ini dengan topik multi-sheet dan multi-channel design di Altium dengan saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang multi-sheet dan multi-channel design di Altium. Oke, topik yang akan kita bahas ini cukup menarik. Karena apa? Karena biasanya kalau kita melakukan satu desain di Altium atau di software lain, kita akan mempunyai desain yang akan kompleks dan memerlukan beberapa skematik. Jadi kalau cuma satu skematik aja mungkin tidak akan cukup ya. Nah, di sini di Altium itu ada namanya multi-sheet design dan multi-channel design. Oke, agenda hari ini kita bagi menjadi 5 bagian di sini. Oke, pertama kita akan bahas dulu apa itu multi-sheet design di Altium. Oke, pada dasarnya multi-sheet design di Altium itu adalah ketika kita mendesain satu project PCB, kita mempunyai lebih dari satu skematik. Jadi misalkan kita skematiknya ada dua, ada tiga, atau dan sebagainya, kita bisa sebut itu sebagai multi-sheet design. Nah, multi-sheet design itu ada dua konsep, hierarchy ke structure atau flat design. Jadi bisa dilihat di sini, kalau yang di sebelah kanan yang saya highlight di sini, itu adalah hierarchical design, di mana ada satu skematik yang berperan sebagai master atau jadi main skematik, dan sisanya yang di bawah ini menjadi child schematic. Dan itu connectivity-nya kita bisa menggunakan net label, power port dan sebagainya. Oke, itu yang pertama konsepnya. Nah, untuk yang kedua adalah flat design. Nah, kalau flat design itu level skematiknya itu sama semua. Jadi tidak ada child, tidak ada master. Eh, Ketika kita compile ya nanti langsung akan jadi terhubung antara net label, port dan sebagainya. Oke. Nah, di gambar di sini ini ada dua tipe project. Yang pertama yang di atas ini adalah SL1 Xilinx Spartan 2E. Itu adalah tipe hierarchy structure design, ya, yang di mana ada master dan child schematic. Dan yang di bawah itu ada project satu lagi yang namanya 4-port serial interface, yang di mana hanya ada dua schematic. Dan ini adalah tipenya adalah flat design, yang dimana skematik 1 dan 2 itu langsung terhubung melalui connectivity port, net label, dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan connectivity antara satu skematik dengan skematik lain. Kita bisa menggunakan net label, oke, bisa menggunakan port, sheet entry, off-sheet connector, power port, dan hidden pin. Ya, untuk pemakaian secara detail per item di sini kita bisa nanti jelaskan, atau kita lebih jelasnya kita bisa lihat di help-nya Altium. Oke, yang kedua di sini adalah multi-channel design di Altium. Kalau multi-channel itu artinya dia ada satu channel aja, satu schematic, itu kita repeat. Oke, itu yang disebut multi-channel. Nah, satu channel ini, satu desain, itu bisa juga yang simple seperti contoh di PowerPoint ini adalah misalkan push button ya, satu. Terus nanti dari push button ini kita misalkan mau bikin keypad metrik. Ya, seperti ini 4x4. Contohnya yang digambar ya. Nah, dari satu skematik ini bisa kita repeat. Dari satu sel ini kita bisa repeat jadi 4 dan di-repeat lagi jadi 16. Seperti itu. Oke, ini yang kita sebut sebagai multi-channel. Nah, analogi yang paling gampang ketika kita misalkan untuk mendesain multi-channel ini pengertiannya, misalkan kita punya audio, desain audio, speaker,
untuk bagian kiri dan kanan, biasanya itu ada rangkaian amplifiernya sama. Ya, jadi untuk L dan R itu biasanya sama. Nah, ketika kita mau desain PCB, oke, atau desain di skematiknya dulu, kita cuma perlu modifikasi atau desain skematiknya untuk satu rangkaian, ya. Nah, nanti dari rangkaian skematik yang amplifier ini, kita bisa repeat menjadi bagian kiri dan bagian kanan, seperti itu. Atau bisa juga jadi bagian subwoofer atau 5.1, berarti kita harus repeat jadi 5 kali, seperti itu. Ya. Oke, konsep dari multi channel design ini sangat simpel juga sebenarnya. Jadi seperti yang kita lihat di sini. Oke, di sini ada satu komponen aja di dalam satu skematik di sini namanya PB. Ini sebagai contoh aja, nanti akan kita praktekkan juga. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Nah, di skematik ini, rangkaian ini, PB itu di repeat sebanyak 1 sampai 4 kali. Ya, kita bisa lihat di sini kita merepeat menjadi 4 kali. Oke. Nah, cara penulisannya itu rumus penulisannya di sheet simbolnya kita harus tambahkan kata repeat buka kurung PB adalah nama skematik yang selnya. 1 itu mengindikasikan mulai dari angka 1, 4 itu adalah 4 kalinya, seperti itu. Ya. Nah, di sini nanti kita pakai konektor. Oke, terus di sini ada resistor. Nah, ini kita bebas, kita mau tambahkan atau enggak itu nggak masalah. Oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi portnya. Untuk penulisan di repeat di sini itu perlu diperhatikan karena kalau kita salah kurung kurawal atau kurung siku atau kurung biasa, nanti akan berbeda hasilnya. Oke. Nah, yang tipis ini adalah wire. Nah, yang tebal ini adalah bus, dan yang miring yang 45 derajat ini yang kecil ini adalah bus entry. Oke. Nah, yang ada tulisan-tulisan ini memang wajib dan ini menggunakan net label. Jadi net label itu kita harus ubah sedemikian rupa dengan rumus yang sudah baku ya. Jadi misalkan untuk single wire-nya kita tetap pakai nama asalnya, kolom. Terus untuk busnya kita pakai kurung siku mulainya dari 1 sampai 4. Nah, makanya di sini dijabarkan lagi per barisnya itu 1 sampai 4. Oke? Nah, ini kita baru merepeat 1 kali. Ya, kita baru merepeat sekali. Jadi baru ada 4 push button seperti ini. Nah, sedangkan yang kita mau buat seperti ini adalah 4 kali 4 ada 16 push button. Nah, setelah itu nanti kita akan buat lagi. Oke, sheet simbol di sini. Sheet simbol ini kita pastikan merepeat yang dokumen yang sudah kita repeat. Oke, jadi tadi pertama ada cell, terus ada kolomnya. Setelah ada kolom, baru nanti kita repeat di row-nya. Oke, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya, konsepnya dan sebagainya. Setelah itu kita repeat row sama caranya. Karena di sini tadi kan kolomnya sudah di repeat ya, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi begitu kita nanti ke desain create sheet symbol dari sheet, nanti kita bisa langsung buat wire-nya seperti ini. Nah, untuk di repeat yang di row-nya itu kita harus taruh sama seperti di atas, single wire. Yang tebal ini adalah bus, terus yang 45 derajat ini adalah bus entry, terus baru single wire lagi, baru ke port. Nah, tata penulisannya kita harus ikuti seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kita mau repeat
misalkan data 8 bit ya. Jadi kita bisa aja mulai dari 0 sampai 7 atau 1 sampai 8 seperti itu. Oke. Nah, implementasinya di Altium, kalau untuk multi-sheet design itu desain yang mempunyai lebih dari satu skematik itu memungkinkan atau memudahkan kita untuk mengendalikan atau mengontrol dan untuk lebih gampang mengerti bagaimana desain kita untuk troubleshooting dan sebagainya. Nah, kalau untuk multi channel itu untuk merepeat. Nah, untuk merepeat. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau kita punya desain satu skematik untuk amplifier, nah amplifier ini nanti bisa kita repeat menjadi amplifier untuk speaker kiri dan speaker kanan dan sebagainya. Dan nanti ketika kita edit, kita cuma perlu edit satu channel itu aja. Nah, nanti satu channel ini akan berubah ke channel yang lain. Seperti itu. Nah, ini kemudahannya seperti itu. Sangat mudah ketika kita mendesain skematik dan PCB. Nah, kalau misalkan nanti kita nggak pakai sistem multi channel dan kita pakai manual, misalkan kita mau desain speaker 5.1. Nah, amplifiernya rangkaiannya ada 5 nih kita bikin. Nah, ketika kita misalkan ternyata mau modifikasi rangkaian 1 yang di sel skematiknya kita mau edit yang pertama. Nah, otomatis yang kedua kalau misalkan kita mau persis seperti itu, kita harus copy ulang. Nah, itu kalau pakai cara konvensional. Tapi kalau misalkan kita pakai multi-channel design, kita cukup mengubah induknya aja. Jadi mengubah masternya aja di selnya, kita ubah. Setelah itu nanti akan langsung auto update ke skematik selanjutnya. Seperti itu. Oke, saya akan langsung ke live demonya. Oke, sekarang saya sudah buka software Altium ya. Jadi di sini saya sudah buka beberapa project ya, seperti yang tadi saya contohkan di PowerPoint. Jadi di sini untuk mengenal multi sheet design, oke. Nah di sini ada satu project namanya 4-port serial interface, ya. Di project ini ada dua schematic, 4-port UART dan line, satu lagi ISA, bus, and address decoding. Oke, bisa kita lihat di sini. Di skematik yang pertama itu berisi beberapa komponen, oke, dan ada namanya di sini port, ya, di sini namanya port. Nah, port ini untuk menghubungkan antar skematik, ya. Di sini banyak juga mereka menggunakan net label ya. Dan di skematik 2 itu juga sama, bisa menggunakan port juga dan menggunakan net label juga. Nah, yang untuk flat design ini kita bisa lihat skematik 1 dan 2 itu punya level yang sama. Jadi tidak ada master atau child skematik di sini. Ini yang multi-sheet design dengan konsep flat design. Jadi ketika kita bikin project PCB dan kita tambahkan saja beberapa skematik ke dalam project ini, terus kita misalkan gabungkan misalkan skematik untuk sensor, skematik untuk MCU, skematik untuk power. Nah, nanti di sana akan kita bikin per komponennya. Setelah itu nanti kita hubungkan melalui power port, net label, dan kawan-kawan. Oke, setelah itu yang perlu kita perhatikan ketika kita punya flat design adalah setelah kita selesai, kita bisa selesai desain maksudnya ya, kita
harus klik namanya validate. Jadi kalau kita klik project, validate PCB project, itu artinya Altim akan menghubungkan otomatis semua net-net yang sama, oke, ke schematic lain, oke, dari satu schematic ke schematic yang lain. Jadi step selanjutnya ketika kita sudah selesai schematic itu adalah kita validate project P kita, oke. Ya, ini untuk yang flat design. Nah, kalau flat design sebenarnya kita mau punya sampai 10 schematic, 20 schematic itu tidak ada batasan ya, nggak masalah. Hanya kalau lebih baik kita buat satu namanya hierarchy design. Kenapa? Karena di hierarchical design itu lebih mudah untuk membuat atau lebih mudah untuk kita pantau, kendalikan atau troubleshooting nantinya. Oke. Nah, di sini kita juga ada namanya cross probe ya. Jadi kalau misalkan kita cross probe, kita mau ke misalkan ke rangkaian lain misalkan di sini. Nah, nanti kita bisa ketahuan dari port ini ke schematic ya, dari schematic ke PCB. Oke. Nah, enaknya kalau misalkan kita punya multi sheet design, itu lebih baik kita pakai lebih dari satu monitor. Ya, cara membuat ketika kita troubleshooting, kita mau tahu net ini terkoneksi ke PCB-nya tuh di bagian mana, kita bisa tahu. Jadi kalau pakai lebih dari satu monitor lebih enak. Atau kalau misalkan kita punya satu monitor tapi sangat besar, itu juga bisa kita pakai namanya kita split. Kita bisa split vertikal seperti ini. Jadi misalkan ini saya clear dulu dari filter. Misalkan saya mau tahu di mana sih letak pin ini. Nah, kita bisa tinggal ke tools, kita cross probe. Saya klik di sini. Nah, otomatis kita akan tahu oh ini adalah koneksinya dari sini ke sini. Ya. Ini nama netnya. Atau kita mau cari yang ini. Tools, cross probe, klik aja, langsung ketahuan. Nah, ini kan namanya sama. Seperti itu. Oke, ini untuk flat design sama ya sebenarnya kalau kita fitur cross probe ini untuk multi channel dan juga hierarchical design itu sama juga, itu bisa bermanfaat. Kalau kita punya lebih dari satu monitor, ya kita bisa tinggal drag aja nama dokumen yang ada di tab ini, tinggal tarik ke layar monitor yang selanjutnya. Oke, di sini saya merge semua dulu. Oke, ini sekilas tentang flat design. Nah, tipe project selanjutnya yang akan saya tunjukkan di sini adalah hierarchical design. Oke, di mana ada satu schematic berperan sebagai main atau master schematic. Sedangkan sisanya itu adalah child schematic. Oke. Seperti ini ya, misalkan ya. Jadi di desain project ini namanya temperature sensor dan dia terbagi menjadi beberapa bagian ya, skematik. Ada skematik namanya MCU ya, ada yang skematik namanya MCU, isinya cuma microprosesor dan beberapa komponen tambahan. Ada skematik namanya sensor, ada skematik namanya power, nama PSU ya, dan ada satu skematik namanya LCD atau display. Oke, nah keempat skematik ini digabung menjadi satu di satu skematik yang namanya main ya atau master, kita bebas memberikan nama. Nah, yang kita lihat di sini adalah misalkan blok-blok warna hijau ini adalah sheet symbol namanya, schematic symbol ya. Di sini kalau misalkan kita tekan kontrol, kita double klik, otomatis akan membuka schematic yang kita klik di sini. Ini adalah schematic sensor, ini MCU, ini adalah LCD, ini power. Oke.
Nah, cara membuat sheet symbol ini sangat mudah ya. Ketika kita sudah selesai nih child sheet-nya ini, child schematic-nya kita sudah buat selesai. Ketika kita bikin di main-nya, kita tinggal ke design, create sheet symbol from sheet. Oke, jadi pilihannya yang create sheet symbol ya. Nah, nanti kita tinggal pilih schematic mana yang mau kita buat. Misalkan saya ambil power. Nah, ini sama ya, persis di sini. Seperti itu. Oke. Atau misalkan kita mau buat yang lain. Yang LCD. Nah, ini LCD-nya. Oke. Nah, penempatan port ini kita bisa resize ukurannya. Penempatannya bisa kita tarik ya. Kita bisa atur sesuai dengan rapinya aja. Seperti itu. Oke. Nah, di sini, ini saya save dulu. Di sini sama seperti flat design, untuk connectivity banyak dipakai net label, port, power port di sini juga bisa memakai di beberapa schematic. Terus nanti kita compile atau kita validate di sini, dan otomatis semua dengan nama net yang sama akan terhubung. Nah, ini kita harus agak hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti netnya salah nama, itu otomatis tidak akan terhubung. Ya. Nah, ini agak riskan kalau misalkan kita punya desain yang kompleks, yang sangat besar. Oke. Nah, ini untuk sekilas multi-sheet design dengan konsep hierarchical. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ada contoh juga di schematic power ini ya. Ini ada namanya with rule. With rule ini kita bisa tambahkan di place ya. Nanti kita bisa tambahkan rule untuk ketika kita ke PCB. Jadi misalkan kita mau tambahkan, kita menentukan besar tracknya, width tracknya itu di schematic. Nanti ketika kita transfer ke PCB, otomatis akan mengikuti besar track yang kita define di sini. Oke. Oke, yang ini dua project ini sudah saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan yang ketiga di sini. Ini yang tipe multi channel. Nah, ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena dari satu komponen, contohnya ini adalah push button, ya. Push button cuma satu, nanti kita repeat. Ini saya sudah kasih nama dengan nama port ya, dengan port di sini. Itu ada nama column dan row. Oke. Nah, dari schematic cell di sini, ini saya namakan schematic cell ya. Di schematic cell ini akan saya repeat di satu schematic namanya row. Ya. Nah, di sini bisa kelihatan. Oke. Ini saya repeat schematic yang namanya cell, ya, yang isinya cuma 2 pin tadi itu. Setelah itu yang row-nya tetap saya hubungkan aja. Terus yang di sini kita repeat ada kolomnya dulu. Oke, di sini kita repeat kolom dengan penamaannya seperti ini. Kita net label, kita taruh repeat di depannya. Terus untuk yang tebal ini saya taruh namanya bus dengan penamaan net label dengan sistem metrik ya. Jadi penamaannya kolom kurung siku 1 sampai 4, artinya di repeat dari 1 sampai 4, terus kurung tutup kurung siku ya. Nah, yang 45 derajat ini adalah bus entry. Ini ada bus entry. Ini ada bus entry ya. Terus yang ini adalah single wire. Setelah itu net label. Dan terakhir kita taruh port. Ya. Nah, di sini
Kalau kita lihat bentuk skematik simbolnya, sheet simbolnya itu ada namanya degradasi seperti ini. Jadi artinya lebih dari satu metrik ya. Nah, ketika kita bikin sheet simbol di sini, ketika kita bikin itu tidak selalu ada simbol seperti ini. Nah, caranya saya akan tunjukkan langsung cara membuat sheet simbol di sini. Jadi saya langsung ke design, create sheet symbol from sheet. Dan saya tinggal pilih, misalkan tadi yang di sini adalah cell ya. Cell. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ketika saya bikin sheet symbol itu hanya satu aja. Jadi penamaannya seperti itu. Nah, bagaimana dia merubah menjadi metrik seperti ini? Ini karena saya ubah namanya. Ini saya klik aja langsung. Saya ketik repeat. Kurung buka. Cell. 1,4 artinya sampai 4 kali. Setelah itu saya enter. Nah, langsung berubah menjadi metrik, sistem metrik seperti ini. Nah, ketika misalkan saya mau merepeat yang kolom, saya tinggal klik lagi aja. Saya tinggal tambahkan kata repeat. Sama, kurung buka, kurung tutup. Ya. Yang di sini saya tinggal tambahkan place. Di sini ada wire. Yang ini misalkan taruh sini. Nah, yang di sini ini langsung diganti dengan place port. Port ini bisa kita ganti nama langsung seperti ini, row. Oh ya, IO type-nya kalau bisa kita taruh aja bidirectional agar memudahkan kita ketika nanti compile dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang atas sudah sesuai. Setelah itu misalkan saya tinggal taruh bus ya. Ini taruh bus. Saya tarik dulu. Terus saya misalkan ganti jadi 45 derajat. Di escape. Nah, di sini 45-nya ini yang kecil, kita taruh namanya bus entry. Dan selanjutnya kita place wire. Oke. Setelah itu kita tinggal place net label. Tinggal tekan tab. Misalkan kita tulis ini adalah kolom. Terus yang di sini kolomnya dengan format metrik. Ya, 1.44. Nah, di sini kita tinggal langsung taruh aja C1, call 1, call 2, call 3, call 4. Seperti itu. Nah, sisanya ini kita sama juga, kita place port. Penamaannya ya sama. Seperti itu. Ya. Sangat simpel. Nah, ini yang sudah persis sama. Jadi ini saya menunjukkan cara untuk kita membuat repeat schematic symbol atau sheet symbol. Oke, ini saya delete lagi ya. Nanti akan saya pakai untuk menunjukkan bagaimana di PCB-nya. Nah, untuk yang row schematic ini sudah saya repeat ya. Nah, selanjutnya di schematic yang lebih atas ya, itu saya repeat lagi yang row. Jadi di sini yang row-nya saya repeat seperti itu, persis sama
prosedurnya juga sama, kita tinggal ke design, kita ke create sheet, symbol from sheet, ya, kita tinggal pilih, tadi kan cell udah ya, sekarang yang kita repeat adalah row-nya. Oke, di sini tinggal ganti nama, repeat, row 1 sampai 4, dan langsung berubah. Dan ini yang seperti tadi saya bilang, ini kita bebas, kita bisa ubah-ubah, kita geser, dan nanti kita taruh bus entry, single wire, dan net label. Nah, untuk yang di skematik atas ini, saya tambahkan satu namanya header. Jadi misalkan nanti, kalau misalkan kita tadi mau bikin keypad 4x4, kita misalkan perlu satu headernya keluar, dan inilah headernya. Oke. Nah, setelah kita merepeat prosedur yang sama, kita tinggal ke project, kita validate. Seperti itu. Nah, otomatis nanti ketika sesudah kita validate, skematik ini akan menjadi hierarchical. Jadi ada strukturnya dari yang paling bawah, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada row-nya juga, ada row 1, row 2, row 3, row 4. Ya, ini ada sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Sampai 16. Nah, bagaimana caranya ketika kita ke PCB? Nah, ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau di PCB nantinya malah akan jadi lebih sangat mudah. Oke, kebetulan ini saya tadi sudah menyiapkan, tapi nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana caranya. Saya sudah menyiapkan tadi, jadi seperti ini. Ini hasilnya. Jadi ini ada push button ya, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8 sampai 16. Oke. Kebetulan ini yang di dalam kotak ini adalah namanya room. Kalau menggunakan multi channel design, yang kita manfaatkan adalah room-nya. Justru room-nya jangan kita delete ya, jangan kita buang. Justru nanti akan sangat berguna adalah room-nya. Oke, nah untuk multi channel design, ini saya akan buat satu PCB baru. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana awalnya. Saya save dulu, PCB 2. Oke, jadi di komponen push button ini sudah ada footprintnya ya. Footprintnya ada di sini. Ini footprintnya sangat simpel ya, cuma sini aja. Oke. Nah, ketika kita ke PCB 2, kita tinggal ke design, import changes. Ya, dan ini semua parameter, komponen, dan entity yang akan ditransfer ke PCB. Kita bisa validate, terus execute. Semua oke, kita lihat di sini. Dan komponennya sudah ada di sebelah kanan. Oke. Nah, ini yang kita manfaatkan room-nya. Misalkan kita geser dulu. Nah, ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6, sel 7, sel 8, sel 9, sel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, ini terlihat sangat mudah sekali ya. Oke. Sekarang, misalkan, satu room ini merepresentasikan satu skematik yang ada di sel di sini. Nah, ketika terkadang kita mau desain sesuatu, terkadang kita ada perubahan di desain. Misalkan nih, sekarang saya mau tambahkan
komponen, ya. Jangan cuma resistor. Jadi di sini saya tambahkan nanti saya mau menambahkan resistor di push button ini. Oke. Jadi terkadang kita kan punya perbaikan desain ya, revisi. Jadi misalkan ini saya ke komponen, saya taruh satu komponen lain yaitu misalkan resistor ya. Oke, misalkan saja saya pasang yang ini ya. Oke, ini saya kasih ganti nama jadi R1. Terus rangkaiannya seperti ini. Nah, ini di selnya. Oke, dan ini tinggal saya save. Saya compile ulang. Oke, saya validate ya. Project validate. Nah, setelah itu kita kembali ke PCB. Nah, di PCB ini kan belum terupdate ya, masih semua satu push button. Nah, bagaimana caranya kita mau nambahkan itu? Kita tinggal ke design, import changes. Nah, ini semua komponen yang parameter yang akan ditambahkan. Kita validate, execute. Nah, ini semua. Oke. Oke, paling gampang yang pertama kita atur dulu satu nih. Kita atur satu. Kita atur satu sel ya. Nah, misalkan nih selnya seperti ini. Oke, nah sedangkan yang lain itu masih resistornya di luar. Nah, keuntungan pakai multi channel design ini selain tadi mempermudah kita meripit, ya, ini juga mempermudah kita membuat arrangement. Ini saya acak-acak dulu agar lebih enak dilihatnya nanti. Oke, sekarang sel yang satu, oke, sudah saya posisikan berbeda ya. Resistornya sudah saya geser. Nah, saya mau copy format ini ke semua sel. Ya, saya select dulu. Kita bisa pilih namanya design room. Ini ada copy room format. Oke, di sini kita pilih dulu source-nya. Oke, choose destination. Nah, di sini nanti kita klik apply. Oke, ini semua di copy dan klik OK. Tada. Selesai. Semua tadi resistor yang ada di atas ini semua masuk ke dalam room dengan format pengaturan yang sama. Ya, seperti ini. Oke. Saya tinggal rapikan aja. Kalau mau tinggal dirapikan komponen peletakan roomnya juga. Peletakan arrangement roomnya juga kita bisa setting. Misalkan per gap antara satu room dengan room yang lain. Kita bisa atur sedemikian rupa. Jadi kita tidak perlu atur secara manual. Oke, ini sudah selesai. Ini yang dinamakan multi channel design dan keuntungannya sangat besar sekali ya. Dan selanjutnya kita ada sesi Q&A, question and answer. Kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa di-emailkan. Maksudnya kalau tidak ada pertanyaan untuk saat ini nanti bisa di-emailkan ke email kami di sales@solidbasetech.com. Oke, terima kasih.